Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat untuk melaksanakan ketaatan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya sampai hari kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan bab puasa yang diambil dari kitab Matan Abi Syuja. Kita sekarang akan membahas tentang pembatal puasa. Al-Imam Abu Syuja rahimahullah, beliau mengatakan, walladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya, yang bisa membatalkan puasa seseorang adalah ada 10 hal. Ada 10 hal. Ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si wal huknati fi ahadi as-sabilain wal qai'u amdan wal wat'u amdan fil farji wal inzalu an mubasyarah wal haid wal nifas wal junun wal ighma'i kulli yawm war riddah. Beliau mengatakan bahwa yang membatalkan puasa adalah 10 hal. Ma wasala amdan ilal jawf. Yang pertama adalah segala sesuatu yang sampai ke jawf, yaitu rongga tubuh kita, awir ra's, atau juga segala sesuatu yang masuk lewat kepala, wal huknati fi ahadi as-sabilain, dan segala sesuatu yang masuk lewat kemaluan atau dubur, wal qai'u amdan, begitu juga muntah dengan sengaja, wal wat'u amdan, yaitu berhubungan suami istri secara sengaja, fil farji, di kemaluannya, wal inzal an mubasyarah, begitu juga keluar mani karena bercumbu, wal haid wan nifas, karena haid dan nifas, wal junun, juga gila, wal ighma'i kulli yaum, pingsan 1 hari penuh, war riddah, dan juga riddah, yaitu murtad, keluar dari Islam. Di sini beliau mengatakan bahwa segala sesuatu yang sampai ke jauh atau rongga tubuh kita, atau segala sesuatu yang masuk lewat kepala, atau segala sesuatu yang masuk lewat kemaluan atau dubur, maka itu membatalkan puasa. Maka masuk di dalamnya adalah makan dan minum, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Kulu washrabu, makan dan minumlah sampai
terbit fajar. Jadi setelah itu maka tidak diperbolehkan. Wa ma yaqumu maqamahuma, dan juga sesuatu yang bisa menggantikan makan dan minum. Seperti contohnya memakai alat infus. Nah, itu juga membatalkan puasa. Karena apa? Karena bisa menggantikan makan dan minum. Tetapi di sini dijelaskan apa? Segala sesuatu yang masuk ke rongga tubuh kita. Nah, di sini ulama Syafi'iyah lebih mengumumkan, bukan hanya makan dan minum dan juga wama maqamahuma, tetapi segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita secara sengaja maka membatalkan puasa. Seandainya contohnya kita dengan sengaja memakai apa? Tetes telinga, obat tetes telinga, maka itu membatalkan puasa. Walaupun menurut ulama yang lain itu tidak membatalkan puasa. Tetapi untuk kehati-hatian kita meninggalkan itu semua. Karena kita khurujan minal khilaf aula, karena kita keluar dari khilaf itu lebih baik. Adapun kalau seandainya kita lupa makan dan minum, maka itu tidak mengapa, karena itu bagian dari sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa sedangkan dia berpuasa, kemudian dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia mensempurnakan puasanya, jangan sampai dibatalkan. Kemudian kita apa? Makan satu suap, kemudian ingat sudah masuk ke mulut, udah satu suap saya tambahkan lagi. Nah, itu yang kedua berarti membatalkan puasa. Tetapi yang pertama, ketika kita makan kemudian masuk ke perut kita tanpa kita sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Itu adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, itu yang pertama, dan yang kedua dan yang ketiga, yaitu segala sesuatu yang sampai ke dalam rongga tubuh, segala sesuatu yang masuk lewat kepala, dan segala sesuatu yang masuk lewat kemaluan atau dubur. Nah, bagaimana kalau seandainya bersiwak? Nah, menurut ulama Syafi'iyah bersiwak itu makruh hukumnya, walaupun yang lainnya tidak. Kenapa? Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami as-shaim atyabu indallahi ta'ala min rih al-misk, yaitu bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau minyak kasturi. Ketika seseorang bersiwak atau gosok gigi, maka dia berusaha menghilangkan bau tersebut, sehingga menurut mereka siwak adalah dimakruhkan, tetapi tidak sampai membatalkan puasa. Kemudian yang seterusnya adalah wal qai'u amdan, yaitu muntah dengan sengaja, Adapun muntah yang tidak sengaja, seandainya karena sakit seperti kemarin ketika sholat tiba-tiba muntah, maka itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau seandainya ada bekas makanan yang berada di mulutnya kemudian dia telan kembali. Nah, itu membatalkan puasa. Tetapi selama tidak ada yang masuk lagi ke mulutnya, ke perutnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzara'ahu qai'un wa huwa shaimun, falaisa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang muntah dengan sengaja sedangkan dia barang siapa yang muntah
tidak sengaja, wa huwa shaimun, sedangkan dia sedang berpuasa, falaisa alaihi qada, maka tidak diwajibkan baginya qada. Wa in istaqa falyaqdi, adapun kalau seandainya muntah sengaja maka itu batal puasanya. Seperti kita memasukkan tangan kita ke mulut kita. Nah, atau seandainya kita punya kebiasaan kalau gosok gigi, seandainya kemungkinan kita muntah. Nah, seandainya di pagi hari sebelum salat subuh kadang gosok gigi. Kemudian apa? Nah, kebiasaan itu membuat kita muntah. Kita tahu kalau seandainya kita gosok gigi itu muntah, maka itu ditinggalkan. Nah, kenapa? Karena itu seolah-olah dengan sengaja kita mengetahui kalau gosok gigi adalah kita muntah. Maka jangan sampai kita melakukan itu semua. Kemudian yang kelima adalah wal wat'u amdan fil farji, yaitu bersetubuh di kemaluan istri, sedikit atau banyak. Sedikit atau banyak maka ini membatalkan puasa, walaupun tidak keluar mani. Walaupun tidak keluar mani, selama itu menyetubuhi istri maka itu membatalkan puasa. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhun, janganlah kalian mencampuri mereka. Wa uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, di malam hari diperbolehkan, hanya saja di siang hari dilarang. Adapun kalau seandainya dia dalam keadaan lupa, sama hukumnya sama dengan minum. Kalau seandainya dia melakukan hubungan suami istri dan dia tidak mengetahui atau lupa bahwa seandainya dia berpuasa, maka ini tidak membatalkan puasa karena hukumnya tadi sama dengan makan dan minum karena lupa. Dan yang keenam adalah wal inzal an mubasyarah, keluar mani karena bercumbu. Terkadang seseorang yang mempunyai syahwat tinggi ketika bercumbu dengan istrinya keluar mani, maka dalam keadaan ini maka dia telah batal puasanya. Adapun seandainya bercumbu tanpa sampai mengeluarkan mani maka tidak membatalkan puasa. Seperti mencium dan lain sebagainya itu tidak membatalkan puasa selama tidak sampai keluar air mani. Adapun seandainya mimpi basah dan lain sebagainya yang menyebabkan keluar mani itu juga tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Kenapa membatalkan puasa? Karena di sini seseorang yang mensetubuhi istrinya itu sudah membatalkan puasa. Apalagi kalau sampai keluar air mani. Kenapa? Karena tujuan seseorang ketika mendatangi istrinya adalah agar dia keluar air mani. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala melarang di sini berhubungan, apalagi kalau seandainya sampai keluar air mani walaupun tidak melalui hubungan badan. Kemudian adalah haid dan nifas. Haid dan nifas ini khusus kepada perempuan. Kemudian yang kesembilan adalah gila dan pingsan pada keseluruhan hari. Adapun gila, maka kalau seandainya gila walaupun sebentar maka gila tersebut akan membatalkan puasa. Berbeda dengan pingsan, kalau seandainya dia pingsan di keseluruhan hari maka puasanya batal. Adapun apabila pingsannya di setengah hari saja maka tidak pingsan. Dan yang terakhir adalah murtad. Ini sama, itu seseorang yang keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena seseorang yang keluar dari agama Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Karena salah satu syarat orang berpuasa adalah dia muslim. Kalau dia murtad maka puasanya batal.
Nah, bagaimana dengan orang yang tidur seharian? Nah, seandainya dari habis subuh saya pengen tidur supaya tidak apa? Supaya tidak capek. Maka apakah membatalkan puasa? Maka tidak membatalkan puasa. Jadi tidur tidak membatalkan puasa. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.